depan industri dan petani sawit Indonesia di tengah ambisi Cina membangun sendiri perkebunan kelapa sawit. Baru-baru ini beredar kabar bahwa Cina mulai serius mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Kabar ini mulai banyak dibicarakan sejak awal tahun 2022, tepatnya setelah adanya publikasi dari China Dialogue oleh salah satu editor senior mereka, yaitu Jiang Yifan. Sedikit informasi, China Dialogue ini adalah sebuah organisasi nirlaba independen yang ditujukan untuk mempromosikan tantangan mengenai lingkungan untuk Cina. Sebagai orang yang sudah dan sedang menekuni usaha penanaman kelapa sawit mandiri, saya pun jadi penasaran dan mencari tahu bagaimana sih informasi lengkapnya. Jangan-jangan dalam 5 tahun ke depan industri sawit kita akan jadi kalah saing dengan Cina. Kita tahu bahwa Cina ini adalah negara yang sangat pintar dan cepat dalam urusan meniru produk dan mengembangkannya sendiri, terlebih dengan modal mereka yang begitu besar. Saya akan berusaha merangkum artikel yang saya baca sehingga lebih mudah kita pahami. Tulisan Jiang Yifan ini diberi judul Will China Produce Its Own Palm Oil? Atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, akankah Cina memproduksi sendiri minyak sawitnya? Saat ini 80% pasokan CPO dunia diproduksi oleh negara kita, Indonesia dan Malaysia. Dan Cina adalah salah satu pengimpor CPO terbesar di dunia setelah India dengan 7 juta ton per tahun. Atas dasar ini, maka mereka mencoba mencari solusi untuk menghasilkan CPO sendiri. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa dalam beberapa dekade terakhir pemerintah Cina telah melakukan upaya untuk membangun perkebunan kelapa sawit sendiri. Baru-baru ini di daerah Hainan telah dilakukan riset untuk mendapatkan varietas kelapa sawit yang bisa tumbuh di negara Cina. Mereka berharap ke depan hasil riset mereka bisa direalisasikan dalam skala komersial atau perkebunan besar. Sedikit kilas balik ke belakang, pada awal tahun 80-an, sebuah perusahaan Singapura bekerja sama dengan BUMN Chiang Mai menanam setidaknya 2.660 hektar kelapa sawit dengan jenis Tenera. Lalu, apakah mereka berhasil? Ternyata tidak. Mereka gagal dikarenakan manajemen yang buruk dan kurangnya luasnya lahan. Pada akhirnya usaha ini ditutup pada tahun 1991 karena tidak adanya keuntungan. Zheng Xianhai, kepala kelompok pengembangan kelapa sawit Cina, mengatakan bahwa usaha perkebunan kelapa sawit yang telah dilakukan selama ini tidak ada hasilnya, tetapi mereka terus melanjutkan dalam skala riset. Akhirnya pada tahun 2015 dimulai penanaman di Provinsi Hainan. Pemerintah provinsi mengatakan akan ada 2 sentral perkebunan kelapa sawit yang akan menghasilkan di tahun 2020. Akan tetapi rencana tersebut ternyata tidak berjalan mulus. Mereka menanam sebanyak 30.000 hektar dan ternyata tidak ada hasil. Rencananya kalau perkebunan ini berhasil akan digunakan untuk produksi biodiesel, dan faktanya rencana ini gagal. Terlepas dari gagalnya Cina membangun kebun kelapa sawit, ternyata saat ini mereka telah mempunyai 3 varietas sawit baru yang diklaim lebih unggul dan bisa ditanam di negara Cina. 3 varietas ini adalah Elaesis guinensis Riu nomor 4, Elaesis guinensis Riu nomor 6, dan Elaesis guinensis Riu nomor 40. Yang terakhir ini adalah varietas kelapa sawit tanpa biji. Jadi kesimpulan dari publikasi ini adalah sampai dengan saat ini Cina memang sudah beberapa kali mencoba membangun perkebunan kelapa sawit dan belum satu pun yang benar-benar berhasil. Hal ini dikarenakan tanah mereka kurang cocok untuk kelapa sawit. Kalaupun dipaksakan akan membutuhkan biaya tinggi dan tidak menguntungkan secara ekonomi. Sementara ini tujuan riset mereka bukan untuk membangun perkebunan sendiri, akan tetapi berharap mereka bisa menjual teknologi kepada negara-negara penghasil kelapa sawit. Hal ini karena mereka ingin mengamankan pasokan CPO untuk negara Cina. Setelah memahami ini, kita akan sedikit merasa lega bahwa dalam jangka setidaknya 10 atau 20 tahun ke depan industri sawit kita masih menjanjikan dan akan tetap mendominasi pasokan dunia. Bagi teman-teman yang bekerja dalam industri sawit, khususnya para petani mandiri, marilah hal ini bisa memotivasi kita untuk terus meningkatkan produktivitas tanaman sawit. Sehingga
kita akan siap dengan persaingan yang akan datang. Hal paling mudah dilakukan saat ini yaitu dengan menanam benih unggul yang bersertifikat. Kemudian kendala lain yang kita alami selama ini adalah mahalnya harga pupuk di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara pertanian dan perkebunan terbesar di dunia sudah seharusnya bisa swasembada pupuk. Kita tahu bahwa selama ini pupuk dan bahan bakunya masih banyak yang impor. Mari kita dorong pemerintah untuk membuat riset mengenai pupuk ini sehingga bisa full diproduksi dalam negeri, dan pada akhirnya harga akan jauh lebih murah. Demikian sedikit yang bisa saya share, semoga bermanfaat, sukses selalu dan semoga Indonesia makin maju.